Saya itu anak ke-11 dari 11 saudara. Wah. Tuh. Keuangan itulah yang dinamakan dengan dynamic competencies. Oke. Dynamic competencies itu menuntut adanya dynamic capabilities dan juga dynamic resources. Mengalahkan orang tekun itu jauh lebih berat dibandingkan mengalahkan orang pintar loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Jakarta, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun anak Jakarta berada. Tidak terasa 3 bulan lagi kita akan berada di penghujung akhir tahun 2023. Tentunya di awal tahun lalu kan kita semua telah membuat perencanaan nih apa saja yang akan kita gapai, impikan, atau kita cita-citakan selama tahun 2023. Nah, untuk semakin memotivasi seluruh anak Jakarta biar semakin semangat nih menggapai impiannya di tahun ini, hari ini podcast BI Jakarta punya yang spesial nih untuk seluruh anak Jakarta. Selamat datang di podcast Bajai, Ngobrol Anak Jakarta episode pertama. Di episode pertama kita hari ini, kita menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan hal inspiratif seputar kepemimpinan untuk mendorong semangat dan antusiasme dari seluruh anak Jakarta dalam mencapai cita-cita kita ke depan. Bintang tamu kita ini merupakan seorang pemimpin, pengajar, penulis, dan juga seorang ibu. Kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Arliana Abu Bakar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Ibu Arliana Abu Bakar. Halo anak Jakarta. Selamat datang Bu Arli di podcast pertama Bajai nih Bu, kita pada hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Semakin cantik ya Bu ya, dan semakin mempesona. Jangan sampai ganteng ya. Baik, dan semakin tetap semangat ya Bu ya, selalu ke depan. Nah Bu, kan kita kan ngomong-ngomong nih soal dengan impian dan cita-cita kita nih Bu Arli. Titik awalnya tentu bermula daripada saat kita masa-masa sekolah dulu. Nah kira-kira Bu, mungkin boleh diceritakan nggak Bu Arli? Dulu Ibu Arli itu bagaimana sih perjalanan pendidikannya yang Ibu lalui sejak kecil hingga akhirnya menjadi sosok Ibu Arliana yang kita kenal saat ini? Oh, panjang nih ceritanya. Tapi kalau dari awal kan saya itu sebenarnya lahir sampai dengan selesai SMA itu di Tanjung Pandan di Belitung. Jadi saya di sana, dan memang kalau ingin melanjutkan kuliah itu harus keluar dari pulau itu. Sehingga saya waktu itu merantau ke Jawa karena Belitung panas. Sebenarnya saya cari tempat yang dingin-dingin. Baik. Nah, waktu itu kalau nggak Bandung, Malang tuh. Nah alhamdulillah bisa kuliah di Malang. Nah kemudian juga di kerja. Saya lihat ada kesempatan nih buat ngelanjutin ke S2 dan S3 juga. Baik. Nah, saya rasa saya ngambil kesempatan S2 dan S3. Dan sebenarnya nih ya, waktu saya kuliah S1 di 1 tahun terakhir, itu saya gabut. Artinya udah nggak banyak lagi materi yang harus saya ambil. Kayaknya jalan-jalan juga naik motor kemana-mana, udah bosen, motornya saya jual. Dan saya ngambil diploma 1 bahasa Inggris sebetulnya. Jadi saya bisa kuliah setiap hari, sore hari, jadi nggak gabut lagi. Jadi banyak aktivitas pendidikan di luar program studi utama dari Bu Arli waktu itu ya? Nah selain dari, jadi gini prinsipnya ya, ilmu itu kan ada yang ilmu yang eksplisit. Ilmu eksplisit itu ya adanya di bangku kuliah, ada di textbook, tapi ada juga ilmu yang bersifat implisit atau hanya bisa didapat dengan experience. Nah di situ memang mau nggak mau kita tuh harus gaul, membangun networking. Nah gimana sih supaya kita tuh gaulnya terarah, ikut aja kepada tempat-tempat yang memang ini ya menjadi wadah. Seperti saya waktu kuliah, saya tuh menjadi ini bendahara di BEM waktu itu. Kemudian waktu SMA juga saya banyak ikut kegiatan juga, waktu itu disuruh les. Daripada gabut kata orang tua saya, kamu ikut aja, apa aja kamu ikutin deh gitu. Itu menarik sekali nih Bu Arli. Nah selanjutnya nih Bu, kalau kita setelah melihat nih bagaimana masa pendidikannya Bu Arli pada saat itu, bagaimana sih Bu akhirnya Bu Arli memutuskan untuk meniti karir yang akhirnya saat ini kita kenal Bu Arli sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia nih Bu? Ya mungkin memang udah jalannya ya, jadi saya tuh memang mungkin harus bekerja di dunia yang berkaitan dengan keuangan. Sebelum di BI sebenarnya saya tuh kerja di salah satu bank BUMN, tapi kemudian saya pindah ke Bank Indonesia. Nah ini secara nggak sengaja ya atau nggak sadar ya, ternyata
memang apa yang kebetulan kalau saya ngelihat ya, yang saya lakukan itu juga dorongan dari orang tua, lingkungan sih sebenarnya yang banyak. Biasa kalau anak muda kan suka ikut-ikutan. Alhamdulillah kebenaran saya tuh ngikutnya tuh agak-agak bener gitu. Baik. Karena secara prinsip dari ini ya, ada namanya tuh Associate for Talent Development. Ada 3 aspek sebenarnya yang bisa mendukung orang itu bisa berhasil dalam dunia kerja sebenarnya. Yang pertama itu adalah knowledge. Itu pengetahuan, itu sangat penting. Kedua, skill. Kita bisa punya ilmu tapi kita nggak bisa mengaplikasikannya. Itu juga problem. Nah, yang ketiga itu adalah attitude. Attitude ini nggak gampang menyerah, nggak ngambekan gitu ya. Kita juga semuanya pastilah ada ngambek ya. Cuman ya kalau bisa jangan berlarut-larut gitu. Nah, mungkin sekarang kita agak sedikit lebih ke ngobrol tentang kehidupan Ibu Arli. Nah, kalau kita coba untuk perdalam ya. Kita coba ini Bu, coba memperdalam nih. Kira-kira nih boleh nggak sih Bu, Ibu Arli menceritakan sedikit nih terkait dengan perjalanan kehidupannya Bu Arli sampai saat ini. Kira-kira tuh nilai-nilai keluarga apa sih Bu yang sangat berpengaruh kepada Bu Arli, terutama mendukung Ibu sebagai seorang pemimpin? Jadi saya itu datang dari keluarga besar. Saya itu anak ke-11 dari 11 saudara. Wah. Tuh. Banyak laki-lakinya. Gitu. Perempuannya cuma 3. Nah, di situ memang mau nggak mau saya harus belajar saling menghargai dan saling berkolaborasi. Jadi di situ saya ngelihat ya, walaupun ada 11 anak, orang tuanya sama, tapi beda-beda minat gitu. Nah, di situ saya juga jadi harus memahami masing-masing dari mereka gitu. Ada yang udah tahu abang saya suka ini gitu ya, saya jangan ngajak dia yang enggak gitu. Atau yang dia nggak suka, atau kakak saya suka apa. Nah, jadi tuh kalau saya sih nilai-nilai itu ya, bagaimana kita saling menghargai, kemudian juga kita saling membantu dan bekerjasama. Yang kedua, kalau saya lihat itu dari orang tua. Orang tua saya itu sangat visioner. Bayangin anaknya 11 tinggal di pulau, tapi sudah berjanji kepada anak-anaknya, saya akan biayai kalian sekolah sampai S1 tapi di sekolah negeri. Jadi kalau kamu jadi anak swasta, kamu sekolah sendiri aja. Gitu katanya. Jadi ya kita mati-matian lah bisa bersekolah di sekolah negeri. Dan selalu dia bilang bahwa belajar apa? Terserah kamu mau belajar apa aja. Karena menurut ayah saya waktu itu, kamu tuh belajar bukan menghadapi masalah kamu sekarang, tapi belajar untuk menghadapi masalahmu di masa mendatang. Yang kita nggak tahu masalahnya itu apa ya, makanya jangan tanya belajar apa. Kamu belajar apa yang kamu mau gitu. Jadi saya juga mengalir sih kalau saya. Jadi kita kadang-kadang tuh, dulu tuh sebenarnya saya juga mungkin sama ya dengan anak muda sekarang ya. Kayaknya ngelihat temen pengen jadi itu, saya juga kepengen. Ini kepengen. Tapi akhirnya ketika saya sampai pada suatu jurusan ya sudah dinikmatin aja gitu kondisinya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga memang kalau saya ngelihat itu adalah ini enjoy your life gitu. Baik, ini menarik sekali nih. Nah, tentunya ya Bu ya, tadi kan Ibu udah menyinggung sedikit nih sebenarnya terkait dengan peranan keluarga ya Bu ya. Kalau lebih dalam lagi nih Bu, kalau ngomongin soal keluarga nih, mungkin bisa diceritakan nih untuk Ibu sendiri, gimana sih Ibu bisa menjaga harmonisasi nih Bu, antara kerja, hidup, dan spiritual di tengah tanggung jawab Ibu sebagai keluarga maupun bekerja di Bank Indonesia? Ya, saya rasa hubungan kita di dalam beragama itu kan ya ada hablum minallah dan hablum minannas, dan itu memang kita harus seimbang. Ada ibadah-ibadah yang memang harus kita lakukan. Ada ibadah yang memang kita lakukan untuk misalnya kita memperkuat keimanan kita. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang memang harus kita lakukan untuk bisa memberikan impact yang lebih besar kepada masyarakat. Karena ya sebaik-baiknya manusia kan mereka yang bisa memberikan kontribusi yang baik kepada manfaat juga untuk masyarakat. Nah, gimana kita juga mengoptimalkan setiap peran yang diberikan kepada kita. Misalnya kita jadi seorang ibu, jadi seorang istri ya berusaha seoptimal mungkin gitu. Karena memang itu juga wajib gitu. Ketika kita bekerja, kita diberi amanah, ya itu juga wajib kita lakukan dengan semaksimal mungkin gitu. Nah, saya juga kan selain dari bekerja kan di BI kan juga saya sekarang mengurus yayasan sebagai ketua pengurus Yasworbi. Itu juga amanah, ya udah itu kita lakukan gitu. Karena amanah itu kalau menurut saya itu kan kesempatan buat kita untuk berbuat lebih banyak gitu ya. Memang suka nanya tuh gimana cara ngebagi waktunya. Ya, time managementnya nih ya Bu ya. Nggak usah dipikirin, dijalanin aja gitu. Jadi kalau kita jalanin, kita itu juga ada bagian dari healing juga gitu, ketemu anak-anak gitu kan.
ketemu Alfi di kantor, ya kan? Coba. Enjoy ya Bu ya di kalau nggak setiap... di KPWDN nggak ketemu tuh sama Alfi. Coba, ada yang belum kenal nggak sama Alfi? Gitu. Oke deh. Baik nih Bu, nah tadi kan kita sudah melihat bagaimana Ibu menjalani perjalanan Ibu nih dari pendidikan, karir, kehidupan keluarga. Nah, di setiap proses itu Bu, kira-kira ada tantangan terbesar nggak yang dijalanin? Khususnya apalagi bagi pemimpin muda dan juga sebagai seorang perempuan. Mungkin Ibu ada nasihat begitu yang bisa Ibu sampaikan kepada pemimpin muda kita untuk mengatasi tantangan-tantangan mereka saat ini. Iya, ini dari pemimpin tua ya. Dari pemimpin tua. Jadi gini, kita kan terus hidup di dunia yang sangat cepat perkembangannya. Benar. Kayak sekarang ada tantangan digital, Benar. kemudian kita juga dituntut untuk bisa lebih ini memperhatikan lingkungan gitu. Nah, jadi memang ada juga kita tuh mendengar istilah yang dinamakan dengan dynamic competencies. Oke, dynamic competencies. Dynamic competencies. Jadi misalnya sekarang, Alfi misalnya, jadi seorang yang misalnya katakanlah ahli di suatu bidang gitu. Tapi itu juga bisa berkembang untuk mengikuti kebutuhan supaya bisa lebih relevan perkembangan. Misalnya akuntan yang paham dengan instrumen-instrumen yang terkait dengan digital. Benar. Misalnya instrumen yang paham untuk bisa mendukung keuangan, itulah yang dinamakan dengan dynamic competencies. Dynamic competencies itu menuntut adanya dynamic capabilities dan juga dynamic resources. Artinya kalau kita ingin kompetensi kita berkembang, ya resources kita juga harus berkembang. Ambil, belajar, baca apapun yang sekarang tuh menjadi tren, termasuk misalnya kalau orang kok sedang ngomongin Korea ya gitu ya. Kenapa gitu? Ini fenomena apa gitu? Nggak harus kita nontonin, nggak, tapi at least kita tahu ini apa sih sebenarnya. Karena pasti ada sesuatu yang membuat orang tuh terkesan. Apa sih, ambil hikmahnya. Digital juga gitu. Ini ada isu apa nih di G20, di ASEAN, di sistem pembayaran ada apa. Jadi selalu catch up. Jadi biar kita tuh resources kita juga dynamic, kemudian kompetensi kita juga menjadi dynamic, dan kapabilitas kita itu juga menjadi dynamic. Jadi kalau kompetensi itu kayak branding. Gak apa-apa branding kita tetap akunting, tapi kita sebagai akunting yang paham dengan perkembangan. Gitu. Benar-benar. Jadi ini ya, kalau dalam istilah strategic management itu dynamic dia bilangnya. Kalau kita sih ngelihat itu adalah mereka yang selalu melakukan pembaharuan gitu supaya tetap relevan gitu. Oke deh, nah Bu, ini mungkin agak sedikit melankolis nih Bu. Misalnya nih Bu, kalau ternyata kita coba untuk flashback nih ke belakang, kira-kira Bu Arli ini ada yang ingin disampaikan nggak kepada diri Ibu sendiri apabila bisa berbicara dengan sosok Ibu di 30 tahun sebelumnya? Kalau saya ketemu dengan diri saya, iya benar. 30 tahun yang lalu sih, saya akan bilang just be yourselves dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan, itu aja. Dan sebenarnya ya, kita itu kan termasuk saya ya di nomor sekian ya, Mas Alfi juga gitu. Kita kan sama-sama lagi berjalan, kita tuh belum selesai gitu. Kita tuh selesai kalau kita udah nggak ada di dunia lagi gitu. Kita kan sama-sama menginginkan ujung yang husnul khotimah. Jadi even sekarang kita udah di atas, kita tetap harus jaga nih, doa kita sama. Pengen ujung yang husnul khotimah, jangan sampai tergelincir gitu. Yang muda juga sama, ketika sedang mendaki, kita ingin ujung yang husnul khotimah. Mungkin kita nggak sampai di atas, tapi kita berakhir dengan husnul khotimah. Karena itulah sebenarnya ultimate dari tujuan akhir dari kehidupan kita. Kita punya akhir yang baik, dan akhirnya kita akan berada di tempat yang baik. Ini kan sebenarnya itu kan bagian dari perjalanan ya. Gitu. Proses kita menuju akhirnya nanti itu seperti apa kita, ya. Dengan untuk mendapatkan hasil yang baik, prosesnya pun juga harus dijalani dengan yang baik. Ya, luar biasa sekali nih, ternyata inspirasional yang kita dapatkan pada hari ini ternyata nggak cuma terkait dengan strategis, tapi juga ada unsur-unsur humanis nih Bu Arli yang Ibu sudah sampaikan kepada seluruh anak Jakarta. Nah sekarang kita mau coba masuk ke games menarik nih. Kita mau coba tantang Ibu Arli. Responsifnya secepat apa nih? Kopi atau teh? Kopi. Daging bebek atau daging ayam? Ayam. Zumba atau menembak? Menembak. Konsisten atau perfeksionis? Konsisten. Kenapa nih Bu? Kenapa kita tuh lebih harus konsisten ketimbang perfeksionis? Mengalahkan orang tekun itu jauh lebih berat dibandingkan mengalahkan orang pintar loh. Pemimpin bijak atau pemimpin pintar? Bijak. Bijak ya Bu ya? Kenapa nih Bu? Pemimpin bijak itu
Karena tugas dari pemimpin itu dia tidak hanya bisa membawa apa yang menjadi misi dan visi organisasi ya, tapi juga melahirkan pemimpin yang baru. Kita juga harus bisa mengayomi. Kalau orang Jawa bilang tuh ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Baik nih anak Jakarta, meraih masa depan itu yang cerah memang sebuah kebutuhan dan membutuhkan upaya yang maksimal. Akan tetapi, kebahagiaan yang akan kita terima ketika kita telah berhasil mencapai kesuksesan tersebut akan membayar seluruh jerih payah yang telah kita kerahkan sebelumnya. B.J. Habibie pun pernah menyampaikan sebagai berikut nih. Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci kesuksesan yang sebenarnya. Sekian sesi podcast Bajai episode pertama hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Bajai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.